Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Azhar, NPM 202143502203 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya akan melakukan demo aplikasi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Penerima Beasiswa Kurang Mampu di SD Al-Aziz Cakung menggunakan metode TOPSIS. Pertama-tama saya akan menunjukkan database yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan database SPK TOPSIS, yang mana database tersebut mempunyai 6 tabel, diantaranya admin, hasil perhitungan, kriteria, penilaian alternatif, siswa, dan subkriteria. Lanjut kita ke NetBeans untuk merunning aplikasinya. Ini adalah tampilan layar login. Kita harus memasukkan username dan password yang benar yang terdapat di database admin tadi. Contoh, di sini saya coba masukkan username dan password yang salah, maka dia akan menampilkan pop-up bahwa password yang kita masukkan salah. Coba kita masukkan password yang benar. Dia akan langsung login ke halaman dashboard yang berisikan logo sekolah serta profil dan sejarah dari sekolah SD Al-Aziz Cakung. Lanjut kita ke menu admin. Di menu admin, di sini kita bisa melakukan input, ubah, dan hapus, serta kita bisa ngeprint untuk laporannya. Di sini kita sudah punya 3 user admin. Coba saya mau tambahkan 1 user admin lagi, misalnya namanya Wahyu. Nah, ini kita asal aja. Nah, username Wahyu masuk ke dalam tabel admin. Nah, misal kita coba mau ubah Wahyu, namanya misalnya passwordnya mau diubah jadi Wahyu. Di sini bisa dilihat passwordnya masih Wahyu 123. Ketika kita ubah, passwordnya bakal berubah. Selanjutnya kita coba hapus Wahyu dengan klik tombol hapus di sini. Dan sebelumnya kita harus mengkonfirmasi apakah kita ingin menghapus data tersebut. Klik ya, maka data Wahyu terhapus. Sekarang kita coba untuk melakukan print untuk data admin ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Menampilkan seluruh data admin dari nama, username, email, nomor HP, serta passwordnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke data siswa. Nah, di sini data siswa yang sudah saya input. Di siswa ini terdapat NISN, nama, tempat lahir, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kelas. Nah, di sini ada 10 data siswa. Sebelumnya saya coba tambahin 1, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namanya alamatnya di tempat lahirnya di Jakarta. Ini laki-laki, tanggal lahirnya misalnya 2014. Oke, kelasnya misalnya kelas 6B. Oke, maka data yang barusan kita input akan masuk di sini. Selanjutnya misalnya kita mau ubah nih NISN-nya misalnya salah. Tadi mulai dari 3144. Kalau bisa dilihat di sini sebelumnya NISN masih 1234567. Setelah kita klik ubah, maka dia akan berubah dan menampilkan pop-up bahwa update yang kita lakukan berhasil. Lanjut kita hapus untuk data yang baru kita tambahkan tadi. Ya, kita klik yes. Nah, maka datanya sudah terhapus. Untuk print di sini akan menampilkan seluruh data siswa
yang terdiri dari NSN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta kelasnya. Sama seperti data admin tadi. Selanjutnya untuk data kriteria. Kriteria ini adalah kriteria yang kita gunakan untuk menilai siswa tersebut dari pendapatan keluarga, sarana transportasi, status kepemilikan rumah, prestasi akademik, jumlah tanggungan keluarga, keaktifan dalam kegiatan, status bantuan sosial lain. Nah, kriteria ini akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan apakah siswa tersebut layak untuk mendapatkan beasiswa. Misal di sini kita tambah satu kriteria. Ya, sebelumnya tombol batal ini digunain kalau misalnya kita select satu data dan kita nggak jadi untuk rubah atau hapus, maka kita bisa klik batal. Di sini coba saya tambah kriteria 8. Namanya misalnya listrik. Bobotnya untuk listrik nih. Listrik ini jenisnya harusnya kos karena dia akan mendahulukan nilai yang terkecil. Sebelumnya saya mau jelaskan untuk jenis cost dan benefit. Pertama, untuk yang cost ini akan mengambil nilai yang terkecil atau mendahulukan nilai yang terkecil. Sedangkan untuk benefit akan mendahulukan nilai yang terbesar. Sebagai contoh, untuk pendapatan keluarga itu cost, maka dia mengambil pendapatan keluarga yang paling kecil. Sedangkan untuk prestasi akademik, dia benefit, maka dia akan mengambil nilai dari prestasi yang tertinggi. Oke, sorry. Lanjut. Misal listrik, bobotnya kita buat 3 aja. Contoh. Maka data sudah berhasil diinput. Ada listrik. Nih. Coba misalnya kita ubah bobotnya, misalnya mau kita jadiin lebih tinggi. Sebelumnya 3, kita ubah jadi 4. Oke, datanya sudah berubah. Misal listrik mau kita hapus datanya. Ya, datanya udah berhasil kehapus. Oke, untuk print di sini akan menampilkan data-data kriteria yang sebelumnya yang terdiri dari nama, kode, nama, bobot, dan jenis kriteria tersebut. Selanjutnya ada data subkriteria. Data subkriteria ini isinya adalah range atau value dari kriteria yang sebelumnya. Contoh, di sini ada pendapatan keluarga. Nah, pendapatan keluarga ini karena jenisnya kos, maka untuk yang gajinya kurang dari 2 juta misalnya, value-nya 1, maka untuk value 1 ini akan didahulukan atau diprioritaskan. Gitu. Di sini juga kita bisa melakukan simpan, ubah, dan hapus serta print. Misal di sini kita mau tambahin. Di sini misalnya siswa punya transportasi jet pribadi. Misalnya kita buat value-nya 100. Contoh di sini sudah kita tambahin jet pribadi. So kita mau ubah value-nya jadi lebih kecil nih. Value-nya jadi 50. Filter lagi untuk C2. Nah, di sini value-nya udah berubah. Untuk jet pribadi ini coba kita hapus ya. Oke, kita filter lagi untuk C2. Di sini jet pribadinya udah kehapus. Di sini untuk per kriteria ini bisa kita filter satu-satu. Misalnya untuk pendapatan keluarga range-nya ada dari di bawah 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 4 juta, 4 juta sampai 5 juta, dan di atas 5 juta. Jadi untuk sarana transportasi di sini ada yang tidak punya kendaraan atau angkutan umum, sepeda, motor, atau mobil.
Selanjutnya status kepemilikan rumah di sini hanya ada 3, yaitu kontrakan atau sewa, milik keluarga atau milik sendiri. Di sini ada range untuk prestasi akademik, bisa dilihat sendiri. Ada dari kurang dari 70, 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 100. Lalu di sini ada jumlah tanggungan keluarga, keaktifan dalam kegiatan, lalu untuk ini status bantuan sosial lain. Untuk kriterianya bisa dilihat di sini ada 7 seperti yang sudah kita input sebelumnya. Nah, kita lanjut ke print untuk subkriteria. Nah, di sini akan menampilkan data-data subkriteria berdasarkan dari kriterianya. Contoh di sini kodenya C1. Nah, kriterianya ini pendapatan keluarga. Nah, ini value-nya untuk setiap subkriteria. Nama dan value-nya. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke penilaian alternatif. Di sini adalah penilaian alternatif ini fungsinya untuk menilai siswa berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita buat tadi. Contoh di sini Anindita pendapatan keluarganya 3. Berarti kalau kita lihat Anindita pendapatan keluarganya range-nya 3 juta sampai 4 juta. Gitu. Coba kita tambahin satu data. Untuk nambahin satu data kita harus nambahin satu siswa lagi. Ini data asal aja untuk percobaan. Untuk contoh dari awal datanya masih kosong. Di sini belum ada yang data baru, siswa baru yang kita tambahin tadi, Rizky. Coba di sini kita tambahin. Oke. Misal pendapatan keluarga Rizky itu di bawah 2 juta. Ini kita masukin. Oke, maka di sini akan menampilkan Rizky dengan pendapatan keluarganya 1. Nah, lanjut di sini bisa kita input lagi, misalnya harus dibatal dulu. Sarana transportasi yang digunain misalnya sepeda, dia masuk data ke sini. Coba kita ubah. Nah, untuk ubah ini kita untuk ubah di penilaian alternatif ini kita bisa langsung select untuk siswanya. Jadi misalnya Rizky pendapatan keluarganya misalnya berubah dari yang sebelumnya di bawah 2 juta jadi 2 juta sampai 3 juta. Ini bisa kita lihat sebelumnya value-nya 1, mau kita ubah value-nya jadi 2. Maka di sini value-nya berubah jadi 2. Oke. Coba kita hapus data Rizky biar datanya seperti yang sebelumnya. Hapus juga di siswa. Oke, lanjut. Coba kita print untuk data penilaian alternatif ini. Nah, untuk penilaian alternatif ini nanti akan menampilkan data penilaian sesuai dengan kriteria-kriteria sebelumnya yang terdiri dari NSN siswa, nama siswa, data penilaiannya mulai dari kriteria C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Ini bisa dilihat nanti C1 itu apa, sampai C7 itu apa. Berdasarkan dari kriteria. Ya, lanjut ke proses perhitungan. Di sini coba kita klik hitung, maka dia akan melakukan normalisasi data dan melanjutkan perhitungan yang lain. Akan menampilkan top up seperti ini, data final top sys berhasil dihitung. Maka perhitungan sudah berhasil dilakukan. Di sini matriks keputusan ini berasal dari penilaian alternatif yang sebelumnya. Bisa kita lihat misalnya di sini Andita poin C1-nya itu 3, C2-nya 1, C3-nya 2. Kita lihat di sini.
C1-nya 3, C2-nya 1, C3-nya 2. Sama. Jadi ini diambil dari penilaian alternatif. Selanjutnya bobot kriteria. Bobot kriteria ini kita ambil dari kriteria yang sebelumnya. Di sini ada pendapatan keluarga, bobotnya 5. Kalau kita lihat di sini, C1 itu bobotnya 5. Nah, bobot kriteria ini adalah hasil normalisasi dari kriteria tersebut. Kriteria yang ini. Dari bobot-bobot yang ini. Oke. Selanjutnya, aplikasi akan menghitung matriks normalisasinya dari matriks keputusan yang sebelumnya. Lanjut, matriks ternormalisasi terbobot, yaitu matriks normalisasi dikali dengan bobot kriteria. Lanjutnya dihitung solusi idealnya. Misalnya di sini kita lihat C1 ini adalah C1 ini adalah cost, maka kita bisa lihat di sini C1 untuk cost itu tadi diambil dari nilai yang terkecil. Untuk solusi ideal ini ada dua rumus. Jika dia cost, maka dia akan mengambil yang terkecil. Jika dia benefit, maka dia akan mengambil yang terbesar. Contoh karena C1 ini cost, kita lihat di sini yang terkecilnya adalah 0,2768. Di sini 0,2768. Gitu. Contoh yang C4 ini dia adalah benefit. Kita lihat di sini C4 adalah benefit. Maka dia akan mengambil nilai yang terbesar. Contoh di sini 3326, kita lihat di sini yang terbesar adalah 3326 ya, sama 3326. Jadi untuk cost diambil nilai yang terkecil dan untuk benefit diambil nilai yang terbesar. Nah, untuk solusi ideal negatif rumusnya dibalik. Untuk cost itu dia mengambil nilai yang terbesar, sedangkan untuk benefit dia mengambil nilai yang terkecil. Bisa kita lihat di sini C1 itu 0,13839. Di sini yang terbesar adalah 3839. Tuh, untuk C4 contoh 0,2661. Di sini kita lihat 0,2661. Seperti itu. Untuk selanjutnya perhitungan jarak ideal positif itu didapatkan dari hasil matriks ternormalisasi terbobot dikurangi dengan solusi ideal positif di akar pangkat 2. Dan negatif juga sama, dari matriks ternormalisasi terbobot dengan solusi ideal negatif. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai preferensi atau kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Di sini bisa kita lihat untuk poin yang terbesar itu ada di Zafran. Maka untuk di hasil Zafran akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Contoh di sini kita bisa lakukan print. Kita taruh di sini, sebenarnya hasil proses. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini, menampilkan seluruh proses perhitungannya, seluruh tabel dari proses perhitungan tadi. Tuh. Oke, balik lagi. Dari hasil tersebut kita bisa lihat Zafran nilai yang terbesar. Untuk yang kedua itu ada di Novelia. Untuk yang pertama itu di Zafran, untuk yang kedua itu di Akilasya. Maka di hasil perhitungan akan dirankingkan bahwa Zafran pertama, Akilasya kedua, dan seterusnya. Hasil ini menunjukkan bahwa Zafran lebih layak untuk menerima beasiswa. Nah, lanjut kita coba print untuk hasil perhitungannya. Ya, hasilnya seperti ini, akan menampilkan data hasil perhitungan yang berupa ranking, nilai, nama, dan alamat dari siswa tersebut.
Oke. Terakhir ini ada logout. Coba kita logout, maka dia akan kembali ke tampilan login aplikasi tersebut. Oke. Coba kita keluar dari aplikasinya. Oke. Sekian untuk demo aplikasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.